Angin sore mengusap lembut dinding rumah kecil bercat putih itu. Di terasnya yang sempit, tergantung pot-pot tanaman hias yang ditata sederhana oleh Santi, istri Rangga. Rumah itu tidak mewah, hanya satu lantai, dua kamar tidur, satu dapur kecil, dan ruang tengah yang berfungsi ganda sebagai ruang tamu dan ruang keluarga. Tapi bagi Rangga, rumah itu adalah surga. Ia selalu percaya bahwa kebahagiaan tidak diukur dari luas bangunan atau kemewahan perabotan, melainkan dari isi hati orang-orang di dalamnya. Dan selama ini, ia yakin bahwa dirinya dan Santi adalah pasangan yang cukup bahagia. Pagi hari mereka selalu dimulai dengan tawa kecil. Rangga menyeduh kopi, Santi memasak nasi goreng seadanya. Mereka akan sarapan berdua di meja makan kecil dekat jendela, sambil membahas hal-hal ringan. Kadang tentang promo di minimarket sebelah, kadang tentang tetangga yang anaknya baru pulang dari luar negeri. Sederhana, tapi hangat. Sayang, minggu depan Arfan kesini lagi. Ya, kata Santi sambil menyendokkan nasi ke piring Rangga pagi itu. Arfan, Rangga mengangkat wajah dari layar ponsel. Iya, katanya dia ada proyek kantor dekat sini. Mau numpang nginap semalam 2 malam. Rangga mengangguk cepat. Oh iya, nggak apa-apa. Dia kan udah kayak saudara sendiri. Santi tersenyum. Senyum yang dulu membuat Rangga jatuh cinta karena kelembutannya. Tapi entah mengapa, pagi itu, senyum itu terasa datar. Atau mungkin hanya perasaan Rangga saja. Arfan memang sudah seperti saudara sendiri bagi Rangga. Mereka bersahabat sejak kuliah, tidur sekamar di kosan yang sama, makan mie instan bareng, bahkan pernah saling membantu bayar kuliah saat salah satu kekurangan uang. Setelah lulus, meski berbeda jalur karier, mereka tetap dekat. Arfan kini menjadi konsultan proyek swasta dan sering bepergian dari kota ke kota. Setiap kali ada proyek dekat Jakarta, ia selalu menyempatkan mampir ke rumah Rangga. Kadang hanya untuk makan, kadang menginap, kadang duduk lama di ruang tengah sambil ngobrol tentang hidup dan masa depan. Santi pun akrab dengan Arfan. Sejak mereka menikah, Santi tidak pernah keberatan jika Arfan datang. Bahkan seringkali, Santi sendiri yang menyiapkan kamar, mencuci bajunya, dan memasakkan makanan favorit Arfan seperti tumis buncis dan ayam kecap. Rangga menganggap semua itu hal biasa. Bukankah normal jika seorang istri ramah kepada sahabat suaminya? Di tempat kerjanya, Rangga sibuk sebagai staf keuangan di sebuah perusahaan distribusi barang. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk kebutuhan mereka berdua. Santi sendiri memilih tidak bekerja di luar rumah. Ia lebih nyaman mengurus rumah dan membuka toko online kecil-kecilan dari rumah, menjual produk kecantikan, skincare, dan tas import. Toko itu tidak selalu ramai. Kadang ada order, kadang sepi. Tapi Rangga tetap mendukung, bahkan membelikan Santi rak display dan lampu studio kecil untuk foto produk. Baginya, melihat Santi semangat sudah cukup membuat hari-harinya terasa penuh. Malam itu, Arfan datang. Sesuai janji, ia tiba dengan koper kecil dan wajah lelah. Bro, sapanya sambil memeluk Rangga. Akhirnya ketemu juga. Jakarta macet parah. Rangga tertawa, mempersilakan Arfan masuk. Santi menyambut dari dapur. Sudah lapar belum? Aku masak ayam kecap. Arfan tersenyum lebar. Ini dia yang paling aku tunggu. Rangga merasa hangat melihat interaksi mereka. Ia bangga istrinya bisa bersikap hangat kepada sahabatnya. Tidak semua perempuan bisa seperti itu. Ia merasa beruntung. Setelah makan malam, mereka bertiga duduk di ruang tengah, menonton siaran ulang pertandingan bola. Arfan yang duduk di kursi panjang, Santi duduk bersila di lantai sambil melipat pakaian. Rangga menyandarkan punggung di dinding dengan segelas teh. Malam berjalan biasa. Tapi ada satu momen yang membuat Rangga menoleh saat Arfan melempar candaan dan Santi tertawa keras. Lebih keras dari biasanya. Ada keakraban yang entah mengapa terasa berbeda. Keesokan paginya, Rangga harus berangkat kerja lebih pagi. Ada rapat dadakan dengan bagian audit. Ia mencium kening Santi seperti biasa, lalu berbisik pelan. Jaga rumah, ya. Santi mengangguk. Hati-hati di jalan. Saat keluar rumah, Rangga melihat Arfan masih tertidur di kamar tamu. Ia tersenyum sendiri. Dasar Arfan, tidurnya kayak kuda, gumamnya sambil terkekeh. Ia tak tahu
Pagi itu adalah salah satu dari banyak pagi, di mana dirinya meninggalkan rumah dengan tenang, tanpa tahu apa yang terjadi setelah pintu rumah tertutup. Malam perlahan berganti pagi dan suara azan subuh menggema samar dari masjid di ujung gang. Di dalam rumah kecil yang hangat itu, Arfan bangun lebih awal dari biasanya. Ia keluar dari kamar tamu dengan rambut acak-acakan, mengenakan kaos putih dan celana training. Langkahnya pelan menuju dapur. Santi sudah ada di sana. Dengan daster bunga-bunga dan rambut yang dikunci rapi, ia sedang menyiapkan teh hangat dan roti bakar. "Kamu bangun cepat banget," ujar Santi sambil tersenyum tanpa menoleh. Arfan duduk di kursi makan dan mengusap wajahnya. Udah biasa bangun pagi kalau lagi tugas, tapi biasanya langsung lari ke lapangan, bukan duduk manis di dapur sama ibu rumah tangga cantik. Santi tertawa pelan. Gombalnya nggak berubah sejak kuliah, ya. Keduanya tertawa, canggung, tapi tak ada yang berusaha menghindari. Tatapan mata mereka saling menangkap sejenak. Kemudian buru-buru mereka sibuk dengan hal lain. Santi mengangkat roti bakar, Arfan berpura-pura membuka ponselnya. Namun keheningan kecil di antara dua tawa itu meninggalkan jejak yang sulit dihapus. Hari itu Rangga tidak pulang hingga malam. Ada lembur tak terduga, dan ia tidak ingin menolak karena masih dalam masa pengajuan kenaikan gaji. Ia menelepon Santi sekitar pukul 8 malam. "Maaf ya, sayang, aku pulang telat. Udah makan? Belum?" "Udah, nggak apa-apa. Fokus kerja aja," jawab Santi tenang di ujung telepon. Rangga mendengar suara TV samar di belakang, lalu tawa Arfan. "Oh, Arfan masih di rumah?" "Ya, iya. Katanya proyeknya ditunda. Jati masih di sini sampai lusa," sahut Santi cepat. Rangga mengangguk meski tak terlihat. "Syukurlah. Ya udah, nitip salam aja. Aku pulang agak malam." "Ya," jawab Santi singkat. Telepon ditutup. Rangga menatap layar ponselnya lama. Hatinya sempat terasa tak nyaman. Tapi ia segera menepis perasaan itu. Ia percaya pada Santi. Ia percaya pada Arfan. Mereka bukan orang sembarangan. Sementara itu di rumah, malam itu menjadi awal dari kedekatan yang tidak seharusnya terjadi. Santi duduk di ruang tengah, menonton film drama Korea di Netflix. Arfan duduk di sisi lain sofa, sambil memainkan ponselnya. "Kenapa sih cewek-cewek pada suka drama Korea?" tanya Arfan sambil melirik layar. Santi tersenyum. "Karena cowok-cowoknya romantis. Nggak cuek kayak sebagian cowok di dunia nyata, termasuk Rangga," goda Arfan. Santi tertawa kecil, tapi tawa itu menggantung. Matanya menatap layar, tapi pikirannya jauh. Mungkin ke arah masa lalu. Mungkin ke arah ruang kosong di hatinya. "Aku cuma pengen didengar, Fen," ucapnya lirih. "Kadang, aku ngerasa kayak cuma teman serumah, bukan istri." Arfan terdiam. Ucapan itu seperti celah, dan celah itulah yang tanpa sadar mulai ia masuki. "Santi, aku nggak pernah mau bilang ini karena aku tahu batasnya. Tapi kamu itu terlalu baik buat cuma didimin terus. Kamu butuh teman bicara. Dan kalau kamu mau, aku bisa jadi teman itu." Santi menoleh. Wajah mereka hanya berjarak sejengkal. Dan dalam sepersekian detik, keheningan yang berat menyelimuti mereka. Tapi tak terjadi apa-apa malam itu. Tidak ada pelukan, tidak ada ciuman. Hanya mata yang saling berbicara dalam diam. Mata yang seharusnya tidak saling mencari. Hari-hari selanjutnya, kehadiran Arfan makin sering. Ia tak hanya datang saat Rangga di rumah, tapi juga saat Rangga masih bekerja. Kadang dengan alasan membantu Santi foto produk untuk toko online. Kadang sekadar mengantar makan siang. "Arfan bantu aku foto ini, ya? Aku nggak bisa atur pencahayaannya," pinta Santi suatu siang. Arfan tertawa. "Pakai jasa fotografer profesional dong. Tapi karena kamu yang minta, ya aku bantu." Mereka duduk berdua di ruang tamu, berhadapan dengan meja kecil berisi produk skincare. Arfan memegang ponsel, Santi mengatur produk. Beberapa kali tangan mereka bersentuhan. Tawa kecil mewarnai ruangan itu. Saat momen-momen seperti itu terjadi, dunia di luar terasa tidak penting. Seolah rumah itu hanya milik mereka berdua. Dan Rangga hanyalah nama yang disebut saat makan malam. Namun Rangga mulai merasa ada yang tidak biasa. Ia mulai memperhatikan bahwa setiap kali ia pulang,
Santi tampak sedikit gugup. Ia mulai menyadari ada perubahan pola tisu dapur lebih cepat habis. Sisa kopi favorit Arfan selalu ada di tempat cuci piring, dan bau parfum pria asing kadang tercium samar di ruang tamu. Tapi setiap kali ia mencoba menyelidiki, ia selalu merasa bersalah sendiri. Jangan-jangan aku terlalu curiga. Ini Santi, ini Arfan. Gak mungkin mereka, bisik hatinya. Tapi, benarkah tidak mungkin? Suatu malam, Rangga melihat ponsel Santi tertinggal di meja makan. Sebuah notifikasi masuk. Ia tak berniat mengintip, tapi matanya tak bisa menolak melihat nama pengirimnya. Arfan, besok aku datang jam 10. Ya, kangen. Kata terakhir itu menghentak hati Rangga seperti palu godam. Ia diam, tak langsung membuka ponsel, tak langsung menegur. Ia hanya berdiri terpaku di depan meja makan, menatap layar ponsel yang mati perlahan. Apa arti semua ini? Apakah aku sudah kehilangan mereka? Bahkan sebelum aku sadar, hari-hari berjalan dengan keheningan yang tak lagi terasa hangat. Rumah yang dulu penuh canda kini seperti menyimpan rahasia yang tidak ingin dibagi. Rangga mulai menyadari bahwa ia bukan lagi pria yang dipeluk istrinya saat lelah, atau tempat curhat saat dunia terasa berat. Ia hanya ada, seperti meja makan yang selalu siap meski tak pernah dihiraukan. Sejak membaca pesan dari Arfan di ponsel Santi malam itu, dunia Rangga tak pernah sama lagi. Pesan itu tidak terlalu panjang, hanya satu kalimat. Tapi satu kalimat itu cukup untuk membuatnya tak bisa tidur semalaman. Besok aku datang jam 10. Ya, kangen, kangen. Kata itu tak pernah lagi terdengar dari bibir istrinya sendiri. Kapan terakhir kali Santi bilang ia merindukan Rangga? Bahkan saat ia pulang larut seminggu penuh karena urusan kantor, tak sekalipun Santi menyambut dengan pelukan atau sekadar senyum hangat. Rangga tidak langsung bertanya. Ia memilih menahan. Ia mencoba mengamati setiap detail, setiap gelagat, setiap getaran kecil yang terasa asing. Santi sekarang lebih sering membawa ponselnya kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Dulu tidak seperti itu, ia juga lebih sering berdandan meski hanya di rumah. Lipstik tipis, bedak, kadang semprot parfum sebelum duduk bekerja dengan laptop. Saat ditanya, jawabannya sederhana. Biar tetap fresh, biar semangat jualan. Rangga hanya bisa mengangguk, tapi hatinya menolak tenang. Malam itu, Rangga pura-pura tertidur di ruang tengah. Santi yang mengira suaminya lelap, berjalan pelan ke dapur dengan ponsel di tangan. Ia bicara lirih, tapi cukup terdengar oleh Rangga yang hanya menutup matanya. Hei, jangan kirim pesan terus. Nanti aku ketahuan. Aku juga kangen, tapi tolong sabar. Ya, Rangga menahan napas. Hatinya mencelos. Esoknya, di kantor, Rangga tak bisa fokus. Angka-angka di layar komputer tak bisa diproses seperti biasa. Laporan yang biasanya selesai dalam 1 jam, kini tertunda hingga jam makan siang. Bahkan temannya, Andre, sempat menegur. Lo kenapa? Gak. Muka lo kayak orang abis kehilangan motor. Rangga hanya menggelang pelan, tak mampu menjawab. Hanya satu kalimat yang berputar-putar di kepalanya. Istriku kangen, tapi bukan padaku. Rangga memutuskan untuk bicara dengan sahabat lamanya, Fadli, yang kini bekerja sebagai fotografer freelance dan sudah lama mengenalnya sejak masa kuliah. Mereka bertemu di kedai kopi dekat stasiun, tempat mereka biasa nongkrong dulu. Setelah berbasa-basi sebentar, Rangga akhirnya membuka suara. Fed, kalau lo tahu sahabat lo selingkuh sama istri lo sendiri, lo bakal gimana? Fadli yang sedang mengaduk kopi langsung menatap Rangga. Matanya membelalak. Lo serius nanya gitu? Rangga mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Fadli tak langsung menjawab. Ia menatap sahabatnya dalam diam. Lalu akhirnya berkata lirih. Kalau lo ngerasa ada yang aneh, dan lo yakin, mending lo cari bukti. Tapi ingat, jangan asal tuduh. Lo harus lihat sendiri, dengar sendiri. Rangga mengangguk perlahan. Gue gak mau salah nuduh, tapi gue juga gak bisa pura-pura gak tahu. Beberapa hari kemudian, Rangga diam-diam meminta izin cuti setengah hari. Ia bilang ke kantor ada urusan keluarga. Padahal, ia sengaja tidak memberitahu Santi dan pulang ke rumah tanpa kabar. Jam menunjukkan pukul 11 siang. Motor Rangga berhenti ragu di gang kecil menuju rumah.
Keringat dingin membasahi punggung meski cuaca mendung. Jantungnya berdetak kencang seperti tahu bahwa yang akan ia temukan akan mengubah segalanya. Ia berjalan pelan menuju pintu pagar rumah. Tidak dikunci. Perlahan, ia masuk dan membuka pintu rumah. Suara tawa terdengar dari arah dapur. Suara Arfan dan Santi. "Jangan gitu dong, Fen, nanti ketahuan." Suara Santi terdengar manja. "Tenang aja, dia kan kerja. Lagian, kamu yang lebih dulu bilang kangen." Balas Arfan disusul tawa ringan. Rangga berdiri membatu. Dunia di sekelilingnya serasa berhenti. Nafasnya tercekat. Ia tak kuat melangkah masuk, tapi juga tak bisa mundur. Tangannya mengepal. Tapi hatinya jauh lebih sakit dari amarah yang bisa ia rasakan. Ia memilih pergi lagi, tanpa masuk, tanpa berteriak, tanpa bertanya. Bukan karena pengecut, tapi karena hatinya belum siap mendengar jawaban dari mulut istrinya sendiri. Malam itu, Santi bersikap seperti biasa. Ia membuatkan teh, bertanya bagaimana pekerjaan Rangga, bahkan memijat pundaknya sebentar. Rangga diam, menatap wajah Santi yang cantik, yang dulu begitu ia cintai, dan kini menjadi sumber luka yang belum sempat berdarah. Di atas ranjang, saat Santi tertidur, Rangga memandangi langit-langit kamar. Tangisnya tak keluar, tapi dadanya sesak. Apa salahku? Apa aku kurang baik sebagai suami? Apa semua ini memang takdir yang harus kuterima? Pertanyaan itu terus menghantui. Dan malam itu menjadi malam pertama dari serangkaian hari di mana Rangga tak lagi percaya siapapun bahkan dirinya sendiri. Sudah 3 hari sejak Rangga mendengar sendiri suara Santi dan Arfan di dapur. 3 hari sejak hatinya terkoyak oleh pengakuan tak langsung yang datang dalam bentuk candaan dan suara tawa. Tapi selama 3 hari itu pula, Rangga belum juga membuka mulut. Ia belum mengatakan apa-apa, bahkan belum mengungkit satu hal pun. Santi bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Seperti biasa, ia memasak, membersihkan rumah, dan membalas chat dari pelanggan toko online-nya. Bahkan malam-malam mereka terasa lebih normal daripada sebelumnya. Rangga tak habis pikir. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ini semua hanya perasaanku? Atau, apakah memang aku yang sedang dibohongi secara terang-terangan? Malam itu, saat makan malam, Rangga menatap Santi lebih lama dari biasanya. Wanita itu sibuk mengiris ayam, lalu meletakkannya ke piring Rangga. "Makan yang banyak, kamu makin kurusan." Suara itu lembut. Wajahnya tenang, tapi justru itulah yang membuat Rangga merasa makin sakit. "Aku hari ini ketemu Andre. Dia ngajak liburan bareng ke Bandung minggu depan," ujar Rangga sembari mencoba terlihat santai. "Oh ya," Santi menjawab cepat. "Bagus dong. Kapan terakhir kamu liburan?" "Entahlah, mungkin sejak kamu mulai sering ketemu Arfan." Kalimat itu meluncur begitu saja. Santi berhenti mengunyah. Sendoknya perlahan diletakkan. Tapi ekspresinya tak berubah. "Kenapa bawa-bawa Arfan?" tanyanya datar. Rangga menatapnya lurus. "Kamu suka dia, ya?" Santi terdiam. Dadanya naik turun. Tapi ekspresinya masih bisa ia kendalikan. "Rangga, kamu capek ya? Jangan terlalu stres sama kerjaan. Nanti kamu malah jeti suzon." "Jawab aja," bisik Rangga. Santi tertawa kecil, getir. "Dia teman kamu, bukan? Kamu percaya sama dia." Dan disitulah sakitnya. Bukan karena jawaban itu tak menjelaskan apa-apa, tapi karena ia malah melempar balik kepercayaan yang kini sudah patah. Hari-hari berikutnya terasa asing. Rangga menjadi pendiam. Di kantor, ia lebih banyak menyendiri. Pulang kerja pun lebih cepat, tapi bukan karena ingin pulang. Hanya karena tak tahu harus pergi kemana. Di rumah, ia dan Santi tetap tinggal di bawah satu atap. Tapi bukan lagi sebagai suami istri melainkan seperti 2 orang penyewa yang tinggal di rumah kontrakan yang sama, saling menghindar satu sama lain. Hingga suatu sore, Rangga memberanikan diri menyusul Santi ke sebuah kafe. Ia sudah tahu sejak pagi dari percakapan tak sengaja yang ia dengar saat Santi menelepon seseorang. Kafe itu ada di pinggir kota. Tidak terlalu ramah, tempat yang cocok untuk bertemu diam-diam tanpa ketahuan. Rangga duduk di seberang jalan, di dalam mobil yang mesinnya dimatikan. Ia menunduk saat melihat sosok Arfan datang, dan langsung duduk di hadapan Santi. Mereka tak bersentuhan,
Tak ada pelukan, tak ada gerakan mencurigakan. Tapi cara mereka saling menatap, cara Arfan memegang tangan Santi sejenak sambil menunduk itu cukup untuk menjawab semua keraguan. Dan di saat itulah Rangga sadar, cinta bisa mati bukan karena pertengkaran, tapi karena pengkhianatan yang didiamkan. Malamnya, Rangga pulang tanpa suara. Ia mencuci wajah, lalu duduk di ruang tengah. Santi baru pulang 1 jam setelahnya. Dari mana? Tanya Rangga tanpa menoleh. Santi terdiam di pintu. Napasnya sedikit cepat. Ia mencoba menjawab tenang. Nganter barang ke pelanggan. Kenapa? Ketemu Arfan juga. Kini Rangga menatapnya. Wajah Santi memucat, tapi tetap bersikap seolah tak bersalah. Rangga, kamu ngikutin aku. Kamu ngira aku nggak bakal tahu? Suara Rangga meninggi. Kali ini, amarahnya tak bisa ditahan. Selama ini aku diem bukan berarti aku bodoh, Santi menunduk. Kami cuma ngobrol. Nggak ada yang lebih. Ngobrol? Pegangan tangan di kafe sambil saling tatap itu cuma ngobrol. Rangga bangkit berdiri. Aku lihat, Santi, dengan mata kepala sendiri. Santi memejamkan mata, lalu berkata pelan, kami cuma kesepian, Rangga. Aku ngerasa kamu berubah. Aku kayak sendirian di rumah ini. Jeti kamu cari teman tidur, Rangga membentak. Santi menangis, tapi tangis itu justru membuat Rangga merasa lebih muak. Ia tidak tahu lagi mana air mata tulus, mana sandiwara. Malam itu, Rangga tidak tidur di kamar. Ia duduk di ruang tamu sampai pagi. Pikiran kacau. Ia berpikir tentang semua perjuangan mereka sejak awal menikah, tentang saat-saat mereka menabung untuk beli rumah ini, tentang malam pertama mereka, tentang senyum Santi saat pertama kali mengabarkan hamil, meski akhirnya keguguran, tentang semua hal yang ternyata bisa dikalahkan oleh satu hal, kehadiran pria lain. Di pagi hari, Santi bangun dengan mata bengkak. Rangga masih duduk di sofa. Ia menatap kosong ke arah jendela. Maafin aku, bisik Santi lirih. Rangga tidak menjawab. Ia hanya berdiri, berjalan ke kamar mandi, dan berkata, hari ini aku nggak masuk kerja. Santi hanya diam. Tapi matanya tak bisa lepas dari punggung Rangga, punggung lelaki yang selama ini ia abaikan, dan kini mulai menjauh perlahan. Sudah seminggu sejak pertengkaran malam itu. Sejak Santi menangis sambil meminta maaf dan Rangga memutuskan untuk tidak berkata apa-apa lagi. Sejak saat itu, keheningan di rumah bukan lagi sekadar suasana, tapi menjadi tembok tebal yang memisahkan dua orang yang dulu saling mencintai. Rangga memilih tidur di ruang tengah. Sofa busa yang dulunya nyaman kini terasa seperti lantai batu. Tapi setidaknya, ia tidak perlu berbaring di samping perempuan yang telah mengkhianatinya. Santi tidak lagi banyak bicara. Ia tetap memasak, membersihkan rumah, dan menjalankan tokonya. Tapi ada yang berbeda. Ia tampak cemas, ragu, dan penuh ketakutan. Mungkin karena sadar bahwa Rangga bisa pergi kapan saja. Namun Rangga belum pergi, bukan karena cinta, tapi karena masih ingin melihat sampai sejauh mana Santi akan berani berbohong lagi. Suatu hari di akhir pekan, saat Rangga sedang menyiram tanaman di halaman depan, HP-nya berbunyi. Nomor tak dikenal. Halo, jawabnya cepat. Rangga, suara itu berat, namun sangat dikenalnya. Arfan, Rangga menjawab dengan gigi terkatup rapat. Iya, ini aku. Bisa kita ketemu, bro? Rangga mendadak terdiam. Napasnya memburu, tapi ia menjawab dengan tenang. Buat apa? Aku cuma pengen jelasin semuanya. Sekali ini aja, kalau kamu pengen minta maaf, terlambat. Nggak, Rangga, aku nggak nyari pembenaran. Aku cuma pengen kamu tahu yang sebenarnya. Aku minta ketemu aja. Kalau kamu nggak mau, aku ngerti. Suara Arfan terdengar jujur, tapi Rangga tak bisa mempercayainya begitu saja. 2 hari kemudian, mereka bertemu di tempat netral, sebuah warung kopi kecil dekat taman kota. Tempat yang dulu sering mereka datangi saat masih kuliah. Lucu, tempat penuh kenangan, kini dipakai untuk membahas pengkhianatan. Arfan datang lebih dulu, wajahnya jauh lebih tirus, rambutnya acak-acakan. Ia terlihat jauh berbeda dari pria flamboyan yang selama ini Rangga kenal. Rangga duduk tanpa bicara. Terima kasih udah mau datang, kata Arfan memulai.
Aku nggak datang buat dengar pembelaan, gas Rangga. Arfan menunduk. Aku nggak nyangka semua bisa sejauh ini. Gak, aku bodoh dan pengecut. Tapi aku harus bilang sesuatu. Santi yang mulai duluan. Rangga menatap tajam. Arfan buru-buru menjelaskan. Aku sering ke rumah kalian. Kamu tahu itu? Tapi sejak dia mulai curhat tentang kamu yang sibuk kerja, dan katanya kamu makin jauh, aku mulai kasihan. Dan dari kasihan itu, berubah jadi hal yang salah. Dan kamu nikmati itu? Suara Rangga mulai meninggi. Arfan menggelang. Gak, aku juga bingung. Aku sayang sama dia, tapi aku juga tahu itu salah. Aku selalu merasa bersalah setiap kali pulang dari rumahmu. Rangga mencengkeram gelas plastiknya. Arfan menatapnya. Aku nggak minta dimaafkan, gak. Aku cuma minta kamu jangan hancur karena kami. Kamu masih punya hidup, masih bisa bahagia. Rangga bangkit. Ia berdiri tegak, menatap Arfan terakhir kali. Mulai hari ini, kamu bukan siapa-siapa lagi buatku. Dan ia pergi, tanpa menoleh. Di rumah, Santi menunggu. Ia tahu Rangga menemui Arfan. Ia tidak bertanya. Tapi malam itu, ia masuk ke kamar tempat Rangga tidur di sofa. Kalau kamu mau pergi, pergilah, katanya pelan. Rangga tidak menjawab. Aku tahu aku salah. Dan aku tahu, kamu pasti benci aku sekarang. Mata Santi berkaca-kaca. Tapi Rangga tetap diam. Hanya memandanginya sejenak sebelum kembali rebah menghadap tembok. Aku mau ceritain sesuatu, gak? Kalimat itu membuat Rangga kembali duduk. Aku pernah keguguran dulu, tapi bukan karena takdir semata. Aku sengaja gugurkan kandungan itu. Rangga menatap lebar. Apa? Santi menangis. Aku takut kamu nggak sanggup biayai semuanya. Aku panik. Aku nggak kasih tahu kamu. Aku langsung ke klinik tanpa sepengetahuanmu. Rangga merasa dunia berhenti berputar. Ternyata luka yang ia pikir sudah cukup parah masih bisa dilukai lagi. Malam itu, Rangga keluar dari rumah. Ia berjalan kaki menyusuri jalanan kompleks tanpa tujuan. Hujan turun tiba-tiba, tapi ia tak peduli. Dalam pikirannya, semua yang pernah ia bangun hancur. Bukan karena satu pengkhianatan, tapi karena kejujuran yang terlalu lama disimpan. Di tengah hujan, Rangga menangis. Bukan karena lemah, tapi karena beban di dadanya sudah terlalu berat untuk ditahan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar sendirian. Hari itu, Rangga duduk sendirian di kamar tamu, ditemani secangkir kopi pahit yang sudah dingin. Pikirannya hampa. Sudah seminggu berlalu sejak pertemuannya dengan Arfan. Sejak pengakuan Santi soal keguguran yang disengaja. Sejak semuanya tak lagi terasa benar. Ia tidak lagi memikirkan apakah Santi akan berubah atau tidak. Ia hanya memikirkan apakah ia masih bisa memaafkan. Dan jawabannya belum ia temukan sampai detik itu. Pagi itu, tanpa memberitahu siapapun, Rangga pergi ke rumah orang tuanya. Ibu dan ayahnya menyambut dengan hangat, meski wajah mereka menyiratkan kekhawatiran. Kamu kurusan, nak, kata sang ibu sambil membelai pundaknya. Kamu baik-baik saja. Rangga tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum kecil. Aku cuma perlu tempat untuk menenangkan diri sebentar. Sang ayah hanya memandang tajam. Itu anak perempuanmu kenapa? Gak? Santi, maksud ayah. Kamu 2 kali ke sini, dia nggak ikut. Padahal biasanya kalian selalu berdua. Pertanyaan itu menancap seperti paku di dada Rangga. Dan untuk pertama kalinya, ia bicara jujur. Ayah, ibu, aku mau jujur. Suara Rangga pelan, tapi cukup untuk membuat kedua orang tuanya menghentikan aktivitas mereka. Santi, selingkuh dengan sahabatku sendiri. Hening. Sang ibu menutup mulut dengan tangan. Matanya membesar. Sang ayah mendengus pelan, menunduk, lalu menggertakkan gigi. Kamu yakin? Tanya sang ayah akhirnya. Yakin. Aku lihat dan dengar sendiri. Bahkan, dia ngaku pernah sengaja gugurkan anak kami tanpa bilang. Ibu Rangga langsung menitikkan air mata. Ya Allah, kok bisa dia tega? Lirihnya, ayah Rangga bangkit. Berjalan mondar-mandir dengan tangan mengepal. Bawa dia ke sini. Hari ini juga. Kita selesaikan sekarang. Ayah. Jangan ayah-ayahan, ini sudah keterlaluan. Rangga
Rangga pun akhirnya menuruti. Ia menelepon Santi, meminta datang ke rumah orang tuanya sore itu. Santi awalnya menolak, tapi akhirnya setuju, dan sore itu, pecahlah semuanya. Santi datang dengan wajah datar. Ia memakai gamis putih polos, tanpa riasan. Rambutnya diikat, tapi matanya jelas, menyimpan ketegangan yang tak bisa ia sembunyikan. Di ruang tamu rumah mertua, Santi duduk di hadapan Rangga dan kedua mertuanya. "Apa betul kamu selingkuh, Santi?" tanya sang ibu langsung, tanpa basa-basi. Santi menunduk. "Saya minta maaf, Bu." Suara itu seperti bom meledak di dalam dada Rangga. Sang ibu menangis. Sang ayah berdiri dan menunjuk wajah Santi. "Kamu perempuan kurang ajar. Kami terima kamu sebagai menantu. Kami rawat kamu. Kami bantu dari awal kalian nikah. Tapi ini balasan kamu dengan sahabat anak kami sendiri." "Ayah, tenang." Rangga mencoba menenangkan. Tapi ayahnya tak bisa tenang. "Kalau kamu jati laki-laki sejati, kamu ceraikan dia sekarang juga." Suasana mencekam. Santi menatap Rangga dengan air mata yang mulai mengalir. Aku minta maaf, Rangga. Tapi aku bingung. Aku kesepian. Aku butuh teman. Aku butuh seseorang yang bisa ngertiin aku." "Lalu kamu memilih sahabatku sendiri," bentak Rangga. Suara Rangga menggetarkan ruangan. "Dia sering di rumah. Dia selalu ada waktu kamu nggak ada." "Plak." Sang ibu menampar meja keras-keras. "Jati, karena suamimu kerja banting tulang, kamu balas dengan tidur bareng temannya. Begitu?" Santi menunduk. Air matanya tak tertahankan. Rangga menggelang pelan. "Aku udah berusaha jadi suami yang baik, San. Tapi kamu bahkan tega ambil sesuatu yang bukan cuma milik aku. Kamu bunuh harapan kita, anak kita." Santi terisak. "Aku takut, Ga." "Takut apa? Takut hidup susah? Bukankah kita sudah pernah melalui itu bersama? Tapi kamu malah milih jalan yang paling jahat." Semua diam. Suasana begitu sunyi hingga suara detak jam dinding terdengar seperti genderang perang. Rangga akhirnya berdiri. Ia menatap Santi yang sudah lunglai menangis di sofa. "Mulai hari ini, kita selesai." Santi mengangkat wajah. "Rangga, tolong. Aku nggak bisa tinggal bareng orang yang menusuk aku 2 kali. Bukan cuma selingkuh, tapi juga membunuh masa depan kita tanpa izin. Kamu udah ngebunuh aku, San." Dari dalam, Santi terdiam. Rangga memalingkan wajah, lalu melangkah ke dalam kamar untuk mengambil map berisi berkas perceraian yang telah ia siapkan sejak seminggu lalu. Hari itu, di depan kedua orang tua mereka, tanpa tangisan berlebihan, tanpa pelukan perpisahan, Rangga menceraikan Santi. Dengan suara yang tenang namun tegas, dengan luka yang dalam tapi mantap, dengan cinta yang mati, tapi harga diri yang akhirnya hidup kembali. Sudah 3 minggu sejak perceraian itu terjadi. Suasana rumah tak lagi sama. Santi telah kembali ke rumah orang tuanya di Bekasi, meninggalkan rumah yang dulu dibangun penuh cinta bersama Rangga. Rumah itu kini terasa seperti reruntuhan perasaan yang telah lama mati, meski dindingnya masih berdiri tegak. Rangga masih tinggal di sana, sendiri. Setiap sudut rumah seakan menjadi pengingat betapa cinta bisa berubah menjadi racun. Meja makan tempat mereka dulu saling menyuapi, sofa tempat mereka tertawa menonton film, hingga kamar tidur yang dulu menjadi saksi janji suci. Semuanya terasa hampa. Namun, dalam kehampaan itu, perlahan Rangga mulai menemukan kembali dirinya yang dulu pernah hilang. Rangga kini kembali berolahraga. Ia mulai rutin lari pagi, kembali memperhatikan kesehatan fisik dan mentalnya. Ia juga lebih fokus bekerja. Bahkan Andre teman kantornya pernah berkata, "Gue nggak ngerti, Ga, lo kelihatan lebih hidup sekarang, padahal baru cerai." Rangga hanya tersenyum. Mungkin karena akhirnya bisa napas tanpa beban. Dan itu memang benar. Meskipun hatinya masih penuh luka, setidaknya sekarang ia tahu bahwa luka itu tidak lagi bertambah. Namun kehidupan tak serta-merta menjadi tenang. Suatu malam, telepon genggam Rangga berdering. Di layar muncul nama yang tak ia sangka akan menghubungi lagi, Arfan. Rangga sempat ragu mengangkat, tapi akhirnya, dengan napas panjang, ia menekan tombol hijau. "Halo, Ga. Aku cuma pengen bilang, aku udah resign. Aku juga udah minta maaf ke keluargaku.
Aku tahu semua ini salahku. Tapi tolong, jangan terus hidup dengan benci. Aku nggak minta kita balik temenan. Aku cuma nggak mau bawa luka ini sampai mati. Rangga terdiam sejenak, lalu menjawab, gue nggak dendam, Fen. Tapi lo nggak akan pernah gue anggap teman lagi. Titik, klik, telepon ditutup. Hari Minggu pagi, saat Rangga sedang mencuci motor di depan rumah, seorang wanita berhijab datang mendekat. Wajahnya manis, senyumannya ramah. Mas Rangga, ya? Iya, saya sendiri. Maaf, Mbak, kita pernah ketemu. Aku Nisa, tetangga baru 2 rumah dari sini. Aku buka usaha catering, dan dengar Mas Rangga sering sendiri. Kalau butuh makanan rumahan, boleh, ya? Aku tawarkan. Rangga tersenyum kecil. Bolah, Mbak, terima kasih udah mampir. Nisa tersenyum makin lebar. Saya bukan jualan doang kok. Kadang, sekalian pengen kenal tetangga. Sejak hari itu, Nisa sering datang mengantarkan makanan. Awalnya Rangga menolak, tapi wanita itu terlalu ramah untuk ditolak. Mereka mulai akrab, ngobrol ringan tentang hidup dan kerjaan. Dan dari Nisa, Rangga belajar sesuatu yang nyaris ia lupakan. Tidak semua wanita itu pengkhianat. Tidak semua cinta berujung luka. Sementara itu, di sisi lain kota, Santi mulai merasakan pahitnya kehidupan pasca perceraian. Orang tuanya kecewa berat, terlebih setelah tahu bahwa ia yang berselingkuh. Lingkungan rumah juga tak lagi bersahabat. Bisikan-bisikan tetangga membuatnya enggan keluar rumah. Arfan, ternyata tidak seperti yang ia kira. Hubungan mereka tak pernah berjalan lebih dari 2 minggu pasca perceraian. Setelah Rangga resmi menceraikannya, Arfan mendadak menjauh. Katanya, dia merasa bersalah dan butuh waktu sendiri. Nyatanya, Arfan menghilang tanpa kabar. Santi hanya bisa menangis. Ia telah kehilangan segalanya. Suami yang tulus mencintainya, rumah yang nyaman, keluarga mertua yang dulu menyayanginya. Bahkan lelaki yang ia pilih sebagai selingkuhan pun meninggalkannya. Kini ia hanya punya dirinya sendiri dan penyesalan. Suatu malam, Santi memberanikan diri mengirim pesan kepada Rangga. Ga, boleh aku ketemu? Sekali saja, aku mau minta maaf. Bukan untuk kembali, hanya untuk menenangkan hati. Pesan itu dibaca Rangga pukul 9 malam. Lama ia menatapnya. Lama ia berpikir. Tapi akhirnya, ia tidak membalas. Ia memutuskan bahwa ada hal-hal yang tidak perlu lagi diulang. Ada luka yang sebaiknya tetap sembuh, tanpa dibuka lagi. Di ruang tamu, Nisa datang membawakan 2 porsi nasi goreng. Mereka duduk di lantai, tertawa ringan melihat tontonan komedi lawas di televisi. Mas Rangga, kata Nisa tiba-tiba, kalau suatu saat Mas Rangga jatuh cinta lagi, semoga nggak takut mencintai, ya? Rangga menoleh, menatap wanita itu, lalu tersenyum. Aku nggak takut mencintai, aku cuma belajar untuk memilih orang yang pantas. Santi menatap layar ponsel yang tak kunjung membalas. Pesan yang ia kirim kepada Rangga 2 hari lalu masih berstatus terbaca, tapi tak pernah direspons. Hatinya nyeri. Ia tahu, ini bukan tentang Rangga yang keras kepala, tapi tentang dirinya sendiri yang telah menghancurkan semua kepercayaan dengan tangan dan nafsunya sendiri. Hari-hari Santi kini penuh diam. Rumah orang tuanya yang dulu terasa nyaman, kini bagai penjara batin. Ayahnya tak lagi bicara hangat padanya. Ibunya hanya sekilas bertanya makan atau belum. Tak ada obrolan ringan, tak ada canda, hanya sorot mata kecewa yang terus menghantui. Tetangga pun tak kalah kejam. Bisik-bisik mereka menusuk telinga. Itu yang cerai karena selingkuh ya? Sama teman suaminya sendiri katanya. Astagfirullah, cantik-cantik tapi kelakuannya. Santi sudah tak sanggup keluar rumah. Bahkan untuk sekadar membeli kebutuhan, ia harus meminta adik perempuannya. Dunia yang dulu begitu terbuka baginya, kini seperti menutup rapat semua pintunya. Suatu sore, ia duduk di depan cermin, memandangi wajahnya sendiri. Masih cantikkah aku? Tapi kenapa tak satupun yang ingin bertahan denganku? Air mata mulai mengalir. Ia memandangi kedua tangannya. Tangan yang dulu pernah menggenggam erat Rangga saat mereka masih berjuang. Tangan yang pernah menulis surat cinta saat Rangga jatuh sakit. Tangan yang kini
Menciptakan pengkhianatan demi kebosanan sesaat. Apa aku memang sudah terlalu rusak untuk dicintai lagi? Sementara itu, kehidupan Rangga perlahan-lahan mulai naik kembali. Ia dipercaya menjadi kepala proyek baru di kantornya. Namanya mulai dibicarakan di kalangan manajerial karena performanya yang membaik drastis. Ia pun semakin dekat dengan Nisa, bukan sebagai kekasih belum, tapi sebagai dua orang dewasa yang saling memahami luka dan menjaga batas. Rangga tak ingin buru-buru. Luka lamanya belum sepenuhnya sembuh. Tapi setiap kali Nisa tersenyum, ada bagian hatinya yang terasa lebih tenang. Suatu sore, Nisa mengajak Rangga ke rumah orang tuanya untuk silaturahmi kecil. "Mama pengen ketemu kamu. Soalnya katanya aku sering cerita soal Mas Rangga," ucap Nisa sambil malu-malu. Rangga terkekeh. "Wah, aku merasa seperti diinterogasi calon mertua. Aku belum ngomong gitu loh," balas Nisa sambil tertawa. Pertemuan itu berlangsung hangat. Ibunda Nisa ternyata sosok yang sangat lembut. Ia menyambut Rangga dengan senyum dan teh manis hangat, tanpa bertanya masa lalu apapun. Dan di situ, Rangga merasa ia bisa diterima kembali, tanpa dihakimi. Namun malam itu, saat pulang ke rumah, Rangga mendapati sesuatu di depan pagar. Sebuah kotak berisi surat dan foto. Ia membuka perlahan. Surat dari Santi. Tangannya sempat gemetar membacanya. "Rangga, aku tahu aku tak pantas menulis ini. Bahkan aku sadar, mungkin kamu sudah membuang namaku dari hidupmu. Tapi izinkan aku untuk terakhir kalinya menulis sebagai seorang wanita yang pernah kamu cintai. Aku hancur, aku kehilangan segalanya. Dan aku sadar, semua itu karena aku sendiri yang menghancurkannya. Arfan bukan penyelamat, dia pelarian. Dia datang saat kamu sedang sibuk dan aku, dengan bodohnya, menganggap perhatian kecil sebagai cinta yang baru. Tapi aku salah. Tak ada cinta yang sebanding dengan pengorbananmu. Tak ada pelukan yang seteduh pelukanmu. Dan tak ada hati yang sesuci hatimu, Rangga. Aku tak minta kembali. Aku tahu kamu tak akan pernah menerimaku lagi. Tapi aku mohon, jangan buang semua kenangan kita seolah tak pernah ada. Aku pernah mencintaimu, Rangga. Aku bersumpah itu nyata. Maafkan aku untuk luka yang tak bisa sembuh. Untuk janji yang kusia-siakan. Untuk cinta yang kubunuh dengan tanganku sendiri." Santi surat itu membuat Rangga diam lama. Ia duduk di ruang tamu, menatap foto-foto lama mereka. Foto pernikahan. Foto saat liburan ke Jogja. Foto saat mereka tertawa di dapur karena salah masak. Air matanya jatuh. Bukan karena ia masih mencintai Santi, tapi karena ia tahu bahwa cinta sebaik itu harus berakhir dengan cara seburuk ini. Dan meski luka itu sudah tak berdarah, bekasnya akan selalu ada. Keesokan harinya, Rangga membakar surat dan foto-foto itu di halaman belakang. Ia menatap api yang membesar, membawa pergi masa lalu yang menyakitkan. Lalu ia berbalik, berjalan masuk ke rumah dengan langkah mantap. Karena tak semua kenangan pantas disimpan. Ada yang hanya perlu dikenang, lalu dilepaskan. 2 bulan telah berlalu sejak surat terakhir dari Santi ditemukan di depan pagar. 2 bulan sejak Rangga memutuskan membakar semua kenangan, dan 2 bulan sejak ia mengikrarkan satu hal kepada dirinya sendiri. Hidup harus terus berjalan, tanpa melihat ke belakang. Di kantor, Rangga semakin dipercaya. Ia dipilih sebagai pemimpin dalam proyek kerjasama internasional dengan perusahaan logistik dari Jepang. Hari-harinya padat, tapi tidak lagi padat oleh beban hati, melainkan penuh tantangan dan optimisme. Setiap pagi, ia bangun sebelum fajar, berolahraga ringan, lalu menyiapkan sarapan sendiri, sebuah rutinitas sederhana yang dulu tak pernah ia lakukan. Ia belajar hidup sendiri dan mencintai kesendirian itu. Dan yang paling ia syukuri, ia bisa tertawa lagi, bukan tawa basa-basi, tapi tawa tulus. Terutama saat Nisa mulai hadir lebih sering dalam hidupnya. Suatu sore, saat Rangga pulang dari kantor, Nisa datang membawa kue lapis legit buatannya. Mereka duduk di teras, menikmati langit senja yang perlahan berubah jingga ke ungu. Suara burung pulang ke sarang, aroma teh, dan candaringan menjadi pemandangan yang indah bagi Rangga. "Mas Rangga?" ujar Nisa pelan. "Boleh aku nanya sesuatu?" "Tanya apa?" "Kalau suatu saat kamu diminta untuk kembali ke masa lalu, kamu mau?"
Pertanyaan itu membuat Rangga diam beberapa saat. Ia menatap jauh ke arah langit, lalu menggelang pelan. Enggak, masa lalu itu kayak luka. Kalau kita buka terus, enggak bakal sembuh. Mending dijahit rapat, terus jalan lagi. Nisa tersenyum. Aku suka cara pikir kamu. Mereka tertawa bersama. Di sisi lain, Santi menjalani hidup yang berbanding terbalik. Setelah resmi bercerai, ia mencoba berdiri kembali. Ia melamar pekerjaan ke beberapa tempat, tapi selalu ditolak karena tak punya pengalaman. Orang tuanya sudah menyerah menasehati. Adiknya enggan banyak bicara, bahkan sahabatnya sendiri menjauh. Lingkungan seolah memberi hukuman sosial yang tak kasat mata, tapi sangat terasa. Dan lebih menyakitkan lagi, Arfan benar-benar menghilang. Setelah sekian lama tak ada kabar, Santi memberanikan diri menghubungi kakak Arfan. Dari sana ia tahu bahwa Arfan sudah pindah kota dan kini tinggal bersama seorang wanita lain. Dia cuma main-main denganmu, San, ujar kakak Arfan waktu itu. Dia bukan lelaki yang layak kau tangisi. Santi tidak membantah karena jauh di dalam hatinya. Ia sudah tahu itu sejak awal. Suatu hari, Santi mencoba mengirim lamaran sebagai kasir minimarket. Gajinya tak besar, bahkan lebih kecil dari uang jajan mingguan saat masih bersama Rangga. Tapi ia terima. Bekerja di balik mesin kasir membuatnya sadar satu hal. Dulu aku punya segalanya, tapi tak tahu cara bersyukur. Ia mulai rajin menabung, menyisihkan sedikit demi sedikit dari gajinya untuk menyewa kos kecil di pinggir kota. Ia tahu, hidup tak akan kembali seperti dulu. Tapi jika ada yang masih bisa diperbaiki, maka ia akan mulai dari dirinya sendiri. Ia berhenti mengikuti akun media sosial Rangga. Ia tak ingin lagi tahu apakah pria itu sudah bersama wanita lain, sudah bahagia, atau masih menyimpan luka. Karena kali ini, Santi benar-benar belajar untuk menerima bahwa beberapa pintu hanya dibuka sekali seumur hidup. Dan saat kau menutupnya dengan pengkhianatan, maka kau akan menghabiskan sisa hidupmu menatapnya. Dari balik jendela penyesalan. Di tempat lain, Rangga duduk di balkon rumahnya. HP-nya berdering. Pesan dari Nisa. Mas Rangga, malam ini mama masak rawon. Katanya, kamu harus datang. Kalau enggak, rawonnya dikirim buat PRT. Rangga tersenyum. Ia mengenakan jaket, menyisir rambut seadanya, lalu naik motor menuju rumah Nisa. Hati yang dulu remuk, kini mulai kembali utuh. Bukan karena ada yang menambalnya, tapi karena ia sendiri yang merajutnya kembali dengan harga diri dan pelajaran hidup. Setahun telah berlalu sejak Rangga menjatuhkan talak kepada Santi di hadapan orang tuanya. Musim telah berganti, luka telah mengering. Hidup terus berputar membawa mereka ke arah yang sangat berbeda. Kini Rangga bukan lagi pria yang sama seperti dulu yang lelah, murung, dan patah. Ia telah menjadi pribadi baru, penuh semangat, percaya diri, dan tahu betul arah tujuan hidupnya. Pekerjaan Rangga semakin mantap. Ia baru saja menandatangani kontrak kerjasama dengan perusahaan dari Jepang. Statusnya kini sebagai manajer senior divisi ekspansi. Tapi lebih dari itu, ia sudah bahagia, bukan karena pencapaian, tapi karena ketenangan. Dan ketenangan itu juga tak lepas dari sosok Nisa. Pagi itu, Rangga duduk di teras rumah bersama Nisa yang kini menjadi tunangannya. Mereka merencanakan pernikahan yang akan digelar sederhana di akhir bulan Syawal. Bukan pesta besar, tapi pesta hati cukup keluarga dekat dan orang-orang yang benar-benar peduli. Nisa membuka buku catatannya. Kita udah sepakat, ya? Undangannya nggak usah banyak. Aku cuma mau orang-orang yang tahu perjuangan kita. Rangga mengangguk sambil tersenyum. Aku juga nggak mau pura-pura bahagia di hadapan tamu yang dulu diam waktu aku hancur. Mereka tertawa bersama. Di balik tawa itu, ada rasa syukur yang mendalam. Rangga tak lagi membenci masa lalunya, tapi juga tak akan membukanya kembali. Ia tak akan membuang kenangan, tapi memilih untuk menyimpannya sebagai pelajaran hidup. Sementara itu, di satu sore yang mendung, Santi duduk di halte bus, memandangi jalanan yang basah oleh gerimis. Tangannya menggenggam payung rusak yang sudah ia pakai berbulan-bulan. Di sampingnya, ada tas plastik berisi makan malam sederhana, nasi bungkus dan kerupuk. Ia baru saja pulang kerja dari toko bahan bangunan, tempat ia menjadi kasir.
Bukan pekerjaan impian, tapi cukup untuk menyambung hidup dan membayar kos kecilnya di gang sempit belakang terminal. Hari itu, Santi menerima undangan pernikahan dari seorang teman lama. Undangan pernikahan Rangga dan Nisa. Ia membuka kartu itu dengan tangan gemetar. Wajah Rangga tersenyum damai berdampingan dengan wanita yang tak ia kenal. Ada luka dalam senyum Santi, tapi tidak ada lagi air mata. Karena kini, ia sudah berhenti berharap. Yang tersisa hanya rasa sesal yang pelan-pelan diterima sebagai bagian dari takdirnya sendiri. Malam itu, Rangga duduk sendiri di balkon, memandangi langit yang jernih. Ia baru saja menerima pesan dari seseorang yang tak ia simpan nomornya. Terima kasih karena pernah mencintaiku dengan tulus. Semoga kamu bahagia, Rangga. Maaf karena aku hanya bisa melihatmu dari jauh sekarang. Rangga membaca pelan, lalu menghapus pesan itu tanpa membalas. Bukan karena dendam, tapi karena beberapa pintu memang ditakdirkan untuk tidak dibuka kembali. Pagi pernikahan, Rangga dan Nisa berdiri di pelaminan dengan wajah penuh haru. Tangis bahagia menyertai setiap peluk dan ucapan selamat. Tak ada dekorasi megah, tapi cinta di antara mereka cukup untuk menerangi seluruh ruangan. Mas Rangga, bisik Nisa saat mereka duduk berdua. Ya, kalau kita udah sama-sama tua nanti, kamu masih mau bikinin aku teh hangat setiap pagi. Rangga menggenggam tangan Nisa dengan lembut. Kalau kamu masih mau temani aku salat subuh bareng, aku akan selalu bikinin teh sampai tangan ini gemetar. Nisa tersenyum, matanya berkaca-kaca. Dan dalam senyum itu, Rangga sadar satu hal. Bahwa hancurnya cinta di masa lalu bukan akhir segalanya, tapi jembatan menuju cinta yang lebih matang, dewasa, dan penuh penghargaan. Di luar sana, Santi berjalan menyusuri trotoar. Tanpa tujuan pasti, ia melewati gedung tempat pernikahan Rangga digelar. Lalu melangkah cepat sambil menunduk. Ia tidak hadir, karena ia tahu kedatangannya tak akan mengubah apapun. Tak semua orang bisa memiliki kesempatan kedua, tapi setiap orang bisa memilih untuk memperbaiki hidupnya. Dan hari itu, di balik langkah kakinya yang sepi, Santi akhirnya memulai langkah baru dari hati yang benar-benar sadar